Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur senantiasa kita haturkan karena pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali berdiskusi membahas tentang makalah yang telah kami buat yang bertema tentang aksiologi nilai kegunaan ilmu. Baiklah, saya Linda Permatasari akan menjelaskan sekelumit tentang pengertian aksiologi dan landasan teori aksiologi. Pengertian aksiologi. Aksiologi merupakan bagian ketiga dari filsafat setelah ontologi dan epistemologi. Sebagaimana kita telah bahas atau diskusi dari kemarin, bahwasanya di dalam ontologi itu mempertanyakan tentang objek apa yang akan ditelaah, dan pada kajian epistemologi itu berkaitan dengan bagaimana asal, sifat dan jenis pengetahuan. Sedangkan yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai aksiologi, yaitu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan dan memanfaatkan ilmunya. Lanjut. Menurut bahasa Yunani, aksiologi itu berasal dari dua kata, yaitu aksios dan logos. Aksios yang artinya nilai dan logos yang artinya teori atau ilmu. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia ataupun kajian tentang nilai-nilai, khususnya etika. Nah, pada pembahasan aksiologi ini adalah yang membahas tentang bagaimana manusia menggunakan dan memanfaatkan ilmunya. Nah, di sini berkenaan tentang suatu sistem nilai yang lebih mengarah pada etika. Nah, etika suatu tindakan itu suatu perbuatan yang akan menghasilkan sistem nilai dari masyarakat, baik tindakan baik atau buruk, benar atau salah. Nah, dari tindakan baik atau buruk, benar atau salah itu dinamakan aksiologi, yang merupakan sistem nilai yang bisa dapat kita nilai, yang bisa dapat masyarakat nilai. Nah, di dalam aksiologi ini Bramel mengemukakan itu ada 3. Nah, yang pertama ada moral conduct, yang kedua aesthetic expression, yang ketiga socio-political life. Dan di moral conduct ini yang merupakan tindakan moral, bidang ini melahirkan kedisiplinan, yaitu etika. Dan di dalam aesthetic expression, yaitu ekspresi keindahan yang melahirkan berbagai macam keindahan. Dan yang ketiga adalah socio-political life, yaitu kehidupan sosial politik yang akan melahirkan filsafat sosial politik. Dari definisi yang telah saya sampaikan dari segi bahasa Yunani ataupun dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa terlihat dengan jelas bahwasanya di dalam kajian permasalahan utama dalam kajian aksiologi adalah tentang nilai. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Nah, dari aksiologi yang mengenai tentang nilai, maka manusia harus benar-benar mempertimbangkan perbuatannya, baik dari segi baik atau buruk perbuatan ataupun benar atau salah. Karena dari apa yang telah kita tanam, apa yang telah kita buat, itu akan memiliki konsekuensi yang imbasnya juga kepada kita. Nah, kita melakukan kebaikan, maka kita akan merasakan berbagai ketentraman, kesejahteraan di dalam hidup. Nah, itu suatu sistem nilai yang merupakan suatu kajian juga di dalam aksiologi. Nah, mengaitkan tentang nilai, maka untuk membahas lebih dalam kita akan beralih kepada landasan teori aksiologi. Yang lebih utama ini mengenai sistem nilai. Nah, nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Nah, satu pertimbangan inilah yang akan menghasilkan sistem nilai yang akan juga berimbas kepada kita. Yang pertama adalah tindakan moral atau etika, dan yang kedua adalah estetika. Nah, ini juga mempunyai pengaruh besar bagi hidup, yang tentunya ini juga sangat berpengaruh pada hidup. Nah, di dalam tindakan moral, yang pertama adalah tindakan moral atau etika. Nah, etika pada dasarnya merupakan akar kata yang berasal dari kata etos yang memiliki arti adat kebiasaan.
salah satu teori yang dibicarakan ketika membahas teori tentang nilai dan ilmu kesusilaan yang membahas perbuatan baik dan melakukan kebenaran. Nah, di dalam etika tentu kita sudah tidak asing lagi dengan istilah etika. Nah, di dalam etika ini tentu ada banyak, ada etika dalam bernegara, etika dalam beragama, etika dalam bermasyarakat dan berbangsa. Nah, hal ini juga menentukan sistem nilai baik ataupun buruk yang berimbas kepada kita. Nah, melirik makna etika dalam konteks tersebut, pada dasarnya etika dalam sudut pandang keilmuan maupun maknanya secara istilah digunakan sebagai sudut pandang dalam kehidupan, dimana dalam etika ini dibagi menjadi 3, yaitu etika yang pertama etika deskriptif, yang kedua etika normatif, dan yang ketiga adalah materiatif. Nah, di dalam etika deskriptif yaitu pada lingkup mendeskripsikan tingkah laku moral dalam arti luas seperti adat kebiasaan, anggapan tentang baik atau buruk, ataupun tindakan-tindakan yang diperbolehkan atau tidak. Nah, hal itu, pendeskripsian itu dinamakan etika deskriptif. Bagaimana manusia mendeskripsikan tindakannya atau perbuatannya atau tingkah lakunya, baik berupa tindakan atau perbuatan tingkah laku baik atau buruk, benar atau salah, maka itu dinamakan etika deskriptif. Dan yang dibahas adalah bagaimana mendeskripsikan tingkah laku dari manusia. Nah, yang kedua adalah etika normatif. Dalam hal ini seseorang dapat dikatakan sebagai participation karena yang bersangkutan telah melibatkan diri dalam mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia. Nah, ini bersifat netral karena di dalam normatif ini suatu lingkup dalam lingkup masyarakat kelompok. Yang ketiga adalah etika metaetika. Nah, seperti kata awal yang meta itu berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti melebihi atau melampaui, sehingga di dalam etika metaetika ini membahas tentang melampaui batas dari kata etis atau bahasa etis itu sendiri. Nah, pembahasan yang kedua adalah mengenai estetika. Estetika dari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa yang dinamakan estetika adalah suatu keindahan yang nampak. Estetika berasal dari bahasa Yunani atheistika, pertama kali digunakan oleh filsuf Alexander pada 1735 yang diartikan sebagai ilmu tentang hal yang biasa dirasakan lewat perasaan. Nah, estetika ini adalah salah satu cabang filsafat yang berkaitan dengan seni. Nah, di dalam seni, di dalam suatu keindahan tentu tak lepas dari apa yang penilaian baik atau buruk yang kerap diartikan dengan tingkah laku dan moral. Hal itu memiliki sistem nilai yang berupa keindahan. Nah, keindahan ini yang disebut estetika, nilai dari keindahan suatu rasa. Nah, mengenai keindahan dalam estetika tentu lebih ditunjang pada pembahasan dalam seni. Nah, seni memiliki arti memiliki keindahan yang berakibat pada kita. Misalkan ada seseorang yang berseni di dalam nyanyi. Nah, hal itu memiliki keindahan bagaimana seseorang ketika sedang boring ataupun ketika sedang bosan yang melakukan bernyanyi memiliki nilai keindahan yang akan menghilangkan kebosanan itu. Nah, pada hal ini juga dikaitkan dalam dunia pendidikan, di mana di dalam seni pendidikan antara pelajar dan yang mengajar ini yang sama-sama memiliki pengalaman. Nah, itu dinamakan seni, dan dari seni ini yang melahirkan keindahan, dan keindahan inilah yang dinamakan estetika. Dan mungkin hanya itu dulu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya, dan sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Amma urimuddin yawaddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Langsung saja, saya selaku presentator yang kedua ingin menyampaikan poin C yang menerangkan tentang ilmu dan moral. Sebelum lebih lanjut kita membahas tentang ilmu dan moral, saya ingin memberi pemahaman sedikit tentang apa itu ilmu dan apa itu moral.
Seperti kutipan hadis Nabi Muhammad SAW, "Utlubu ilmah walau bisin, fa innal talubah faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Yang artinya, carilah ilmu sampai ke negeri Cina, karena sesungguhnya ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Nabi SAW menjelaskan bahwasanya umat Islam maupun itu muslim atau muslimat itu wajib hukumnya untuk menuntut ilmu. Oke, hukumnya wajib untuk menuntut ilmu. Karena kenapa? Karena kalau kita bisa meditasikan dalam zaman sekarang, ilmu itu sangat penting. Apalagi ya ilmu informasi dan ilmu teknologi. Seperti halnya di sini. Di depan mata kalian ada PC, ada laptop, ada HP, ada notebook, dan ada alat-alat teknologi lainnya. Tanpa adanya teknologi, tidak akan terbentuknya laptop dan segala macam. Dan teknologi juga membutuhkan ilmu, yaitu ilmu teknologi, ilmu komputer, ilmu fisika, dan segala macam. Ya. Jadi apa kaitannya dengan ilmu, dengan teknologi ini? Karena ilmu mengajarkan kita. Karena ilmu di dunia ini sangat banyak. Ini mungkin ilmu teknologi adalah salah satu kecil bentuk ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ilmu Allah itu sangat luas. Dan yang kedua adalah moral. Seperti kutipan Nabi Muhammad SAW, seperti makalah ulama-ulama, al-adabu fawqa minal ilm. Adab itu di atas ilmu. Yang artinya, dahulilah adab. Sebelum ilmu, beradab dahulu. Oke, sebelum berilmu, beradab dahulu. Karena kenapa? Banyak sekali orang yang berilmu, tapi kurang attitude. Banyak. Kita bisa lihat-lihat di pasar. Di pasar itu banyak orang pintar, tapi yang memiliki attitude itu sedikit. Ya, itu. Seperti kutipan Dr. Fahruddin Faiz, beliau menjelaskan, hewan pun memiliki etika, memiliki tata cara perilaku. Tapi hewan tidak punya dasar nilai tertentu yang ada pedoman normatifnya. Tidak dilandasi kesadaran dan moral dan tidak direfleksikan secara rasional. Itu bukan manusia. Kalau manusia itu harus memiliki ilmu, harus memiliki norma, moral, etika. Nah, baru itu bisa disebut dengan manusia. Oke, lanjut pada makalah ini. Poin 1, pengertian ilmu. Kata ilmu dalam bahasa Arab adalah al-ilmu atau al-ilm, yang berarti memahami, mengerti, dan mengetahui. Dalam kaitan penyerapan katanya, ilmu pengetahuan dapat berarti memahami sesuatu pengetahuan. Istilah ilmu pengetahuan diambil dari kata bahasa Inggris science, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu scientia. Dari bentuk kata kerja science, yang berarti mempelajari, mempelajari dan mengetahui. De Liang Gi 1987 memberikan pengertian ilmu adalah rangkaian aktivitas penelaah yang mencari penjelasan sesuatu metode untuk memperoleh pemahaman secara rasional dan empiris mengenai dunia dalam berbagai segi, dan keseluruhan pengetahuan sistematis yang menjelaskan berbagai gejala yang ingin dimengerti manusia. Ilmu itu harus diusahakan dengan aktivitas manusia. Aktivitas harus dilaksanakan dengan metode tertentu. Seperti halnya kita. Kita di depan ini, kita lagi duduk di suatu majelis ilmu. Ini adalah suatu aktivitas kita untuk menggapai ilmu. Misalnya, kita lagi di rumah, ingin pergi ke UIN Malang, itu adalah aktivitas ilmu. Karena apa? Karena di UIN Malang adalah tempatnya
ilmu. Oke, lanjut. Menurut Baham, dalam Kentawibosono 1997 mendefinisikan ilmu pengetahuan melibatkan 6 macam komponen, yaitu problem, attitude, method, activity, dan conclusion. Conclusion dan effect. Yang artinya problem masalah, attitude sikap, method itu metode, activity itu aktivitas, conclusion itu kesimpulan, dan efek itu pengaruh. Dan kedua adalah pengertian moral. Moral berasal dari kata Latin yaitu mos, jamaknya mores, yang berarti adat atau cara hidup. Etika dan moral sama artinya. Berarti etika, moral itu sama artinya, yaitu sikap, perilaku, tata cara kita. Oke, lanjut. Kata moral juga dalam bahasa Yunani adalah ethos yang melahirkan etika. Sebagai cabang filsafat, etika sangat menekan pendekatan yang kritis dalam melibatkan nilai, takaran harga, angka kepandaian, kadar mutu, sifat-sifat yang penting yang berguna. Dan moral tersebut serta permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kaitan dengan nilai dan moral itu. Sumber langsung ajaran moral adalah berbagai orang dalam kedudukan yang berwenang, seperti orang tua dan guru. Sumber langsung ilmu adalah guru. Guru yang pertama kita adalah siapa? Adalah orang tua. Guru pertama kita adalah orang tua. Dan guru kedua kita adalah guru yang mengajarkan kita di madrasah. Oke, guru itu diguguh dan ditiru. Kalau membahas tentang ilmu guru apa sih ya? Google itu lebih pinter, YouTube itu lebih pinter daripada guru. Bisa? Bisa. Karena kalau kita menanyakan di Google apa itu misalnya aksiologi, pasti muncul. Apa itu MTK, apa itu IPA, apa itu fisika, pasti ada di Google dan di YouTube. Tapi kelemahannya adalah tidak ada keberkahan satupun dalam ilmu yang kita pelajari. Tidak ada sanad yang sampai kepada pakal ilmu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan guru, tatap muka, berinteraksi secara langsung dengan guru. Guru itu suatu jalur menuju keberkahan, satu jalur menuju satu tujuan, yaitu pusatnya ilmu, yaitu Nabi SAW. Kelebihannya guru adalah keberkahannya. Tanpa guru, tanpa keberkahan, jangan harap hidupmu akan senang. Hidupmu akan bahagia. Karena guru itu diguguh dan ditiru. Oke, attitude-nya kita tiru, ilmunya kita dapat. Berbeda dengan Google dan YouTube. Ilmu saja yang kita dapat, tapi attitude-nya itu tidak kita dapat. Keberkahannya pun tidak kita dapat. Oke, yang ketiga, poin ketiga, hubungan antar ilmu dan moral. Merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri lagi bahwa peradaban manusia sangat berhutang kepada ilmu dan teknologi. Berkat kemajuan dalam bidang ini, maka pemenuhan kebutuhan manusia bisa dilakukan secara lebih cepat dan mudah. Perkembangan ilmu sejak pertumbuhan diawali dan dikaitkan dengan sebuah kebutuhan kondisi realitas saat itu. Pada saat terjadinya peperangan atau ada keinginan manusia untuk memerangi orang lain, maka ilmu berkembang. Sehingga penemuan ilmu bukan saja ditujukan untuk menguasai alam, melainkan untuk tujuan perang, memerangi semua manusia dan untuk menguasai mereka. Di pihak lain, perkembangan dan kemajuan ilmu sering melupakan kedudukan atau faktor manusia. Penemuan ilmu semestinya untuk kepentingan manusia. Jadi ilmu yang menyesuaikan dengan kebutuhan manusia. Namun keadaan justru sebaliknya, yaitu manusialah yang akhirnya harus menyesuaikan diri dengan ilmu. Oke, jadi manusia itu ilmu itu harus menguasai manusia, bukan manusia yang menguasai ilmu.
Oh, salah. Berarti ilmulah harus yang menyesuaikan dengan manusia, bukan manusia yang akhirnya harus menyesuaikan diri dengan ilmu. Lanjut, ilmu tidak lagi berfungsi sebagai sarana yang memberikan kemudahan dan berkah kepada kehidupan manusia, melainkan dia berada untuk tujuan eksistensi sendiri. Eksistensi itu berarti bertujuan untuk individual atau secara kelompok tersendiri untuk mencapai tujuan dari mencari ilmu tersendiri. Dihadapan dengan masalah moral. Dalam menghadapi ekses ilmu dan teknologi yang bersifat merusak ini, para ilmuwan berbagi ke dalam dua golongan tersebut, yaitu golongan pertama menginginkan bahwa ilmu harus bersifat netral, harus bersifat tengah-tengah, tidak menjorok ke kanan, tidak menjorok ke kiri, tidak memihak ke samping, tidak memihak ke samping juga. Dalam hal ini, tugas ilmuwan adalah menemukan pengetahuan dan terserah kepada orang lain untuk mempergunakannya. Golongan kedua berpendapat bahwa netralitas ilmu terhadap nilai-nilai hanyalah terbatas pada metafisik keilmuan, sedangkan dalam penggunaannya, bahkan pemilihan objek penelitian, maka kegiatan keilmuan harus berlandasan asas-asas moral. Jadi secara filsafat dapat dikatakan bahwa dalam tahap pengembangan konsep terhadap masalah moral yang ditinjau dari segi ontologi keilmuan, sedangkan dalam tahapan penerapan konsep terdapat masalah moral ditinjau dari segi aksiologi keilmuan. Ontologi diartikan sebagai kajian mengenai hakikat realitas dari objek yang ditelaah dalam membuahkan pengetahuan. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit yang belum ada di makalah ini. Oke, ada beberapa bahasa atau pengertian seperti anomi, heteronomi, sosionomi, dan otonomi. Yang pertama adalah yang dijelaskan oleh Dr. Fahrudin Faiz. Anomi adalah terjadi pada masa kanak-kanak, anak yang belum mengenal moral, yang belum mengetahui dan tidak peduli pada yang lain. Dan heteronomi adalah merupakan sikap moral individu yang tergantung pada figur otoriter seperti orang tua atau guru. Nah, ini makanya pentingnya peran penting guru dan orang tua untuk mendidik, untuk membangun karakteristik atau sifat atau moral anak untuk menjadi lebih baik. Sosionomi merupakan sikap moral individu yang bergantung pada kelompok referensi. Oke. Jadi banyak, misal kita dari kecil sampai hingga dewasa itu terkenal moralnya baik. Tapi ketika dewasa, kita bergabung dengan kelompok yang notabene itu tidak berakhlak. Maka bisa jadi kita terbawa dengan perilaku anak-anak yang tidak berakhlak tersebut. Jadi kita ini ternodai. Oke. Yang terakhir adalah otonomi, merupakan sikap moral yang tertinggi di mana individu mengambil keputusan moral sendiri dan tidak tergantung pada orang lain. Jadi otonomi itu seperti prinsip hidup. Prinsip hidup, misalnya prinsip hidup saya tidak tergantung orang lain. Bukan tidak tergantung orang, jadilah diri sendiri, misalnya begitu kan. Jadi tidak mengikuti omongan-omongan orang lain, tapi mengikuti diri kita sendiri. Oke, mungkin ini saja yang saya sampaikan dalam penjelasan ilmu dan moral. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang belibet, ada kata-kata yang menyeleneh, ada kata-kata yang kurang pas, ada kata-kata yang salah. Mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, karena saya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan dilanjutkan oleh presentator yang ketiga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisya Prastowo, saya berasal dari Hukum Tata Negara B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gunaan aksiologi terhadap tujuan ilmu pengetahuan. Nah, sebelum kita bahas mengenai kegunaan aksiologi terhadap tujuan ilmu pengetahuan, terlebih dahulu kita bahas mengenai kegunaan
aksiologi itu sendiri atau aksiologi nilai kegunaan ilmu itulah. Yang pertama itu adalah sebagai alat eksplanasi atau penjelasan mengenai salah satu aksiologi nilai kegunaan ilmu adalah eksplanasi, dalam artian untuk menjelaskan gejala-gejala abnormal yang terjadi di antara di sekitar manusia gitu. Contohnya gini, kalau misalnya tiba-tiba ada puting beliung, itu pasti kan ada penjelasannya kenapa kok bisa ada tiba-tiba ada angin muter-muter kenceng, itu gimana penjelasannya, ada melalui teori-teori ilmiah atau teori-teori alam fisika gitulah. Yang contoh yang selainnya adalah kalau ada misalnya tikus mati, kan nggak mungkin kalau tikus tiba-tiba mati, pasti ada alasan tersembunyi atau ada alasan dibalik matinya tikus itu, kayak misalnya keracunan atau usia tikus yang terlalu tua. Nah itu bisa dijelaskan menggunakan eksplanasi, menggunakan ilmu melalui teori-teori hewan atau lainnya gitulah. Yang selanjutnya adalah sebagai alat peramal. Nah ini berbeda dengan ramalan dukun ya. Kalau ramalan dukun kan berhubungan dengan hal yang mistis dan supranatural. Nah kalau ini hubungannya adalah dengan teori-teori atau bukan meramal sih, lebih tepatnya adalah memprediksi sebuah gejala-gejala yang akan terjadi menggunakan teori-teori alam. Kita ambil contoh misalnya kalau ada misalnya BMKG kan memprediksi misalnya memprediksi hujan dan lain-lain. Nah itu adalah bukan ramalan, bukan orang yang diberi kelebihan oleh Allah untuk meramal, bukan orang yang tahu masa depan juga bukan. Nah itu adalah menggunakan ilmu atau teori. Nah di sini salah satu aksiologi nilai kegunaan ilmu adalah untuk meramal, yaitu pokoknya. Yang selanjutnya yang ketiga adalah sebagai alat kontrol. Nah selain dapat membuat prediksi melalui eksplanasi, ilmu itu juga dapat mengontrol gejala-gejala abnormal. Kita ambil contoh tadi BMKG meramal memprediksi kalau besok misalnya akan ada badai. Nah sebagai alat kontrol kita mencegah kerusakan yang terjadi dari badai itu tadi dengan menggunakan teori-teori sosial, kayak misalnya masyarakat disuruh keluar rumah, disuruh jangan keluar rumah dulu, disuruh jangan berinteraksi dulu dan lain-lain gitu. Sudah selesai saya jelaskan. Yang selanjutnya adalah kita bahas kegunaan aksiologi terhadap tujuan ilmu pengetahuan. Yang pasti kegunaan aksiologi tadi kan banyak sekali ya, dan sangat berguna bagi kehidupan manusia, untuk mempermudah kehidupan manusia. Nah pastinya itu mempengaruhi tujuan ilmu pengetahuan. Sebagaimana tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri pastinya untuk memajukan kesejahteraan manusia dan mempermudah segala hidup dan urusan manusia gitu. Makanya sekarang kan hidup ini serba cepat, serba mudah. Karena karena memang kegunaan ilmu sendiri sangat banyak, dan juga tujuan ilmu pengetahuan, karena kegunaan ilmu pengetahuan itu sangat banyak, maka tujuannya sudah pasti semakin luas gitu. Dan pastinya untuk kemaslahatan dan kesejahteraan manusia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.